Pengertian jaringan WAN adalah jaringan komputer berskala besar atau sangat luas yang digunakan untuk menggabungkan perangkat atau jaringan lain seperti LAN atau MAN yang berada di lokasi berjauhan, mulai dari antar kota, antar provinsi, hingga antar negara. WAN memanfaatkan teknologi komunikasi jarak jauh seperti A. Serat optik, mengirim data dengan kecepatan tinggi melalui kabel filter. B. Satelit, menggunakan koneksi ke wilayah terpencil atau antar negara dengan jarak sangat jauh. C. Kabel bawah laut, menghubungkan benua dan negara melalui jaringan kabel yang ditanam di dasar laut. D. Microwave link atau gelombang mikro, transmisi dengan microwave tetapi menggunakan frekuensi radio untuk jarak menengah hingga jauh. E. Radio link, mirip dengan microwave tetapi menggunakan frekuensi radio untuk jarak menengah hingga jauh. F. Jaringan seluler atau 3G, 4G, 5G digunakan sebagai koneksi WAN untuk perangkat mobil atau jaringan yang memanfaatkan internet seluler. G. DSL atau ADSL, menggunakan kabel telepon untuk menyediakan koneksi internet jarak jauh. H. MPLS, multi protokol label switching, teknologi WAN berbasis jaringan penyedia layanan untuk memastikan rute data lebih stabil dan cepat. Dan kekurangan. A. Kelebihan: 1. Cakupan sangat luas, dapat menghubungkan jaringan antar kota, negara, hingga benua. 2. Akses dan jarak jauh, memudahkan perusahaan atau instansi mengakses data dari lokasi berbeda. 3. Kolaborasi lebih mudah, tim dari berbagai wilayah bisa bekerja pada sistem yang sama. 4. Skalabilitas tinggi, dapat menambah cabang atau lokasi baru dengan fleksibel. 5. Integrasi jaringan, menghubungkan banyak LAN menjadi satu kesatuan jaringan. Nah, kekurangannya itu ada yang pertama, biayanya tinggi, pemasangan peralatan dan pemeliharaan lebih mahal dibandingkan LAN dan MAN. 2. Kecepatan bisa tidak stabil karena jarak jauh dan bergantung pada pihak penyedia layanan. Nomor 3, ada resiko keamanan lebih besar, rentan terhadap hacking dan serangan jika tidak dilindungi dengan baik. Nomor 4, ada pengelolaan kompleks, membutuhkan tenaga ahli dan manajemen jaringan yang lebih rumit. Yang kelima, ada ketergantungan pada provider. Gangguan pada jaringan penyedia dapat memengaruhi seluruh sistem. Contoh penggunaan WAN. 1. Bank menghubungkan ATM di seluruh Indonesia agar terhubung ke server pusat. 2. Perusahaan menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang di kota atau negara lain. 3. Sekolah atau kampus menggunakan WAN untuk e-learning, database, siswa, dan akses internet. 4. Pemerintah menghubungkan data kependudukan antar daerah, contoh Dukcapil. 5. Toko online, e-commerce, mengakses server nasional global untuk transaksi. 6. Jaringan operator seluler, Telkomsel, Indosat, dan lain-lain, menghubungkan tower ke pusat data. 7. Layanan streaming seperti YouTube atau Netflix yang diakses dari berbagai negara. 8. Perusahaan logistik melacak posisi paket antar kota melalui server pusat. Manfaatnya, menghubungkan lokasi yang berjauhan antar kota atau negara, memudahkan pertukaran data antar kota atau cabang, mendukung kerja jarak jauh dan kolaborasi real-time, mempercepat akses informasi dari berbagai lokasi, mengintegrasikan banyak jaringan LAN menjadi satu sistem besar, mendukung layanan internet global. Tujuan jaringan WAN. Tujuan jaringan WAN meliputi 1. Menghubungkan jaringan di lokasi yang berjauhan antar kota, provinsi, hingga
memungkinkan pertukaran data jarak jauh dengan cepat dan aman. 3. Mendukung komunikasi jarak jauh seperti email, video call, dan layanan online lainnya. 4. Mengintegrasikan banyak jaringan LAN menjadi satu jaringan besar. 5. Memberi akses ke internet bagi pengguna di berbagai wilayah. 6. Mendukung operasional organisasi yang punya banyak cabang atau kantor. Nah, fungsinya itu adalah menghubungkan jaringan yang berjauhan agar komunikasi pertukaran data dan akses internet dapat dilakukan secara luas dan terintegrasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.